Muhammad Fadli Ikhwan. Sultan Muhammad Hafiz. Yes Khairan. Rahmatul Umam. Akila Judia Sapwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Pokis Podcast Ekis. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan di ekonomi modern. Saya Akila sebagai host kali ini. Nah, di sini kita udah kedatangan nih teman-teman saya dari mahasiswa ekonomi Islam. Nah, mari kita sambut Kak Sultan dan Kak Fadli. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fadli Ikhwan dari Prodi Ekonomi Islam. Halo semuanya, nama saya Sultan Muhammad Hafiz, biasa dipanggil Sultan. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Nah, ngomong-ngomong tentang ekonomi Islam nih, masih banyak teman-teman kita itu yang bingung tentang istilah ekonomi Islam ini. Nah, bisa dijelaskan dulu secara sederhana nggak tentang ekonomi Islam ini? Boleh dong. Ekonomi syariah itu sebenarnya sistem ekonomi yang berlandaskan dan nilai-nilai Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan utama dari ekonomi Islam bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Wah, menarik banget. Berarti bukan cuma cari uang secara halal ya, tapi juga menggunakan uang secara benar ya? Betul banget, karena dalam Islam, langit dan bumi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya diberi amanah buat mengelola. Kita boleh punya harta, tapi sifat kepemilikannya itu relatif, bukan mutlak. Jadi yang artinya kita bebas menggunakan harta selama sesuai dengan syariat dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, konsepnya berarti lebih ke arah tanggung jawab sosial ya. Nah, ngomong-ngomong tentang harta, kan Islam mengajarkan tentang keseimbangan, yaitu jangan pelit dan jangan berlebihan. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kekayaan dan harta tersebut dalam pandangan Islam? Betul banget, karena dalam Islam harta itu bukan tujuan akhir, tapi untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana yang sudah ada di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wah, Masya Allah sekali ya surat yang dibacain sama Kak Sultan ini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih penjelasan dari surat tersebut? Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa memang manusia mencintai harta, tetapi juga tetap harus seimbang. Maka harta itu tidak boleh ditimbun atau digunakan yang tidak berguna, karena akan menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi Islam mendorong kita untuk menggunakan harta sebaik mungkin untuk seperti infak, sedekah, dan zakat. Wah, baik, terima kasih ya Kak Sultan dan Kak Fadli mau diajak ngobrol tentang ekonomi Islam. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, kita bakal terus membahas tentang ekonomi Islam bersama teman-teman yang lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Fokus Podcast Ekis. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang ekonomi Islam dengan Kak Fadli dan Kak Sultan. Sekarang kita akan ngebahas tentang ekonomi Islam lagi dengan teman-teman saya lagi. Nah, di sini kita kedatangan Kak Umam dan Kak Gias. Halo semua. Aku Gias Khairan dari Ekonomi Islam. Dan aku Rohmatul Umam juga dari Ekonomi Islam. Seneng banget ya bisa hadir di acara Fokus Podcast Ekis sama Kak Kila. Nah, Kak Umam, Kak Gias, tadi Kak Fadli itu udah ngomongin tentang zakat nih. Nah, banyak orang tahu kalau misalnya zakat itu wajib. Tapi banyak orang juga yang belum tahu kalau fungsi zakat itu apa sih di ekonomi. Nah, bisa dijelasin lebih lanjut gak peran zakat di sistem ekonomi Islam ini? Wah, zakat ya. Memang zakat itu luar biasa banget nih. Jadi selain ibadah, zakat juga punya fungsi sosial dan ekonomi. Dengan zakat, harta nggak cuma berputar di kalangan orang kaya aja. Nih bayangin, 2,5% zakat yang kita keluarkan nih, itu dapat meningkatkan daya beli kepada masyarakat miskin. Nah, disitulah ekonomi bisa bergerak, juga tadi bisa mengurangi ketimpangan yang ada. Lalu 97,5%-nya nih, itu dapat memotivasi pemiliknya agar dapat menyalurkan ke sektor yang lebih produktif. Nah, disitulah saling mendukung nih, saling support satu sama lainnya. Masya Allah, ternyata zakat itu punya efek dominannya ya. Nah, berarti bukan cuma untuk beribadah saja, tetapi juga untuk berdampak sosial. Nah, selain zakat, itu ada instrumen lain kayak infak, sedekah, wakaf. Nah, dari infak, sedekah, wakaf ini, mereka punya peran yang sama enggak ya? Ya, prinsipnya mirip. Bedanya kalau zakat itu wajib, maka infak, sedekah, dan wakaf sifatnya sukarela. Tapi efeknya besar juga, bisa memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Contohnya, wakaf produktif sekarang udah banyak dikembangkan buat pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Wah, keren banget ya. Pasti kalau misalnya kita ngebahas tentang ekonomi Islam, itu nggak lepas dari larangan riba. Nah, kenapa riba itu nggak dibolehin sih di dalam Islam? Padahal kan kalau kelihatannya riba itu menguntungkan. Nah, ini nih penting banget Kak, ngomongin tentang riba ya. Kenapa riba itu bisa dilarang gitu? Ya karena riba itu bisa menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Itu nggak adil banget nih. Jadi misalkan aku minjem ke Kak Kila itu 10 juta. Terus aku harus bayar 11 juta nih tiap bulan. Nah, di mana waktu itu aku kondisinya lagi bangkrut atau misalkan nggak jalan nih usaha aku, tapi aku harus tetap bayar nih 11 juta. Nah, disitulah kita bisa susah atau dapat mematikan usaha kita sendiri gitu. Itu nggak fair banget. Nah, tapi Islam menggantinya nih dengan sistem-sistem yang memang adil seperti mudharabah. Itu sistem yang bagi hasil. Lalu juga ada musyarakah, kerjasama antar pemodal. Lalu juga terakhir ada murabahah nih, jual beli dengan margin. Jadi memang Islam mengajarkan keadilan banget nih, khususnya di bidang ekonomi. Oh, jadi intinya Islam itu ingin ekonominya berjalan secara transparan dan adil. Nah, aku juga dengar nih, kalau Islam itu melarang judi dan transaksi nggak jelas. Nah, alasan dibalik dilarangnya judi dan transaksi nggak jelas ini kenapa ya? Ya, benar. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan kalau judi itu termaksud perbuatan keji. Judi itu cuma memindahkan harta dari satu orang ke orang lain tanpa menciptakan nilai tambah. Selain itu, Islam juga melarang goror, doror, dan tadlis. Prinsipnya sederhana, setiap transaksi harus jelas, jujur, dan saling ridho. Wah, Masya Allah banget ya. Jadi, prinsip ekonomi Islam ini saling terhubung dan saling terkait untuk menciptakan keseimbangan. Nah, kalau boleh disimpulkan nih Kak Gias dan Kak Umam, poin utama yang harus kita ingat di ekonomi Islam itu apa sih? Nah, iya sih, aku setuju juga nih sama Kak Gias tadi ya, bahwasannya memang Islam melarang banget nih dari perilaku goror, yaitu ketidakjelasan, juga tadi juga ada doror ya, merugikan, dan tadlis nih, penipuan. Jadi intinya, ekonomi syariah itu tentang keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Jadi kalau misalkan sistem ekonomi konvensional nih memang fokusnya pada profit atau keuntungan. Tapi berbeda nih dengan ekonomi syariah yang fokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Yang tujuannya akhirnya bukan cuma sejahtera doang nih di dunia, tapi juga di akhirat nih, sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat. Wah, keren banget penjelasannya.
semoga obrolan ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang konsep ekonomi Islam. Nah, makasih juga ya Kak udah hadir di podcast kali ini. Oke, sama-sama Kak, telah mengundang kami di podcast ini. Betul, sama-sama ya Kak. Baik teman-teman, cukup sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu biar banyak yang tahu tentang konsep ekonomi Islam untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saya Akila Judia Safwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah bukan sekadar belajar angka dan teori. Kita sedang menanam nilai, membangun sistem yang adil, dan menebar keberkahan. Ekonomi syariah bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang kemanusiaan dan keadilan untuk semua.